Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Effendi dan rekan saya namanya Ranudia Ramadhani. Kami dari mahasiswa S2 Pendidikan Ekonomi UNESA 2021. Di sini kami mendapatkan tugas untuk melakukan penyuluhan HKI pada usaha dagang dan jasa Bapak Ibu semuanya. Di sini saya mau share screen terlebih dahulu. Mbak Ranu minta tolong saya dijadikan host. Apakah sudah tampil di layar? Belum ya? Oh iya, bentar. Iya, pintar. Ini layarnya Mas Fendi masih gelap. Oh iya, bentar. Oh. Nah ini, apakah sudah tampil? Oke, sudah kelihatan. Sudah ya? Sudah. Oke, Bapak Ibu semuanya, di sini saya dan Mbak Ranu akan melakukan program pendampingan hak kekayaan intelektual, khususnya untuk merek dagang, untuk pengembangan usaha Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu, kekayaan intelektual itu adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada sepatu. Jadi kalau misal sepatu itu termasuk pada desain industri, pada kategori motif dan sepatu. Untuk di bawah ini ada nama Kompos. Nah, Kompos ini adalah mereknya. Jadi dari suatu produk sepatu bisa muncul dua hak kekayaan intelektual yang bisa didaftarkan. Selanjutnya, ini ada contoh ragam-ragam kekayaan intelektual dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Yang pertama itu ada hak cipta, terus ada hak merek, ada desain industri, ada paten, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang, dan juga industri geografis dan komunal. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang merek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ranu. Selanjutnya ya Mas Fendi. Nah, jadi kita kali ini akan bahas apa itu merek. Jadi merek itu sangat penting dalam suatu bisnis karena membedakan antara usaha kita dengan yang pesaing kita atau usaha orang lain. Next selanjutnya Mas Fendi. Nah, jenis merek itu ada tiga, ada merek kata,
seperti contohnya Indofood, mie sedap itu kan pakai kata. Nah itu selain itu juga ada merek gambar, jadi contohnya Pertamina. Nah selain itu ada merek kombinasi dari gambar dan kata seperti Telkom ini. Selanjutnya Mas. Nah kali ini kita mengajak ibu-ibu untuk mendaftarkan usahanya masing-masing merek ini. Tujuannya agar tidak ditiru oleh pengusaha lain. Nah, jadi untuk mendaftarkan merek itu tidak selalu ditiru ya. Jadi kadang juga salah karena ada syarat dan ketentuan tertentu. Jadi kita nanti akan mendidik ibu-ibu untuk mendaftarkan merek ini atau kita diterima KKI. Kita mendapatkan KKI. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengajuan HKI merek ini melalui aplikasi Simpaki. Panduannya bagaimana? Ketentuan penggunaan aplikasi ini, yang langkah pertamanya yaitu sebelum menggunakan aplikasi ini, pengguna diwajibkan melakukan pemesanan kode billing atau nomor pembayaran melalui aplikasi Simpaki. Lalu langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, pemohon atau pemesan kode billing ini diharapkan untuk membuka halaman website di link yang tertera ini untuk melakukan pemesanan kode billing sesuai dengan jenis pelayanan yang akan diajukan. Kali ini pelayanan yang diajukan yaitu pendaftaran HKI merek. Lalu langkah selanjutnya, langkah ketiga, yaitu melakukan pembayaran. Ini perlu kita lakukan agar kita dapat mengajukan kekayaan intelektual merek kita. Lebih dahulu kita diharuskan untuk membayar pendaftaran. Nah, kali ini kita membahas tentang flow permohonan merek pada aplikasi ini. Nah, permohonan melakukan pemesanan kode billing pada aplikasi Simpaki. Setelah kita memesan kode billing tersebut, setelah kita bayarkan, kemudian pemohon melakukan login ke aplikasi Simpaki ini. Jika pemohon belum mempunyai akun, silakan melakukan registrasi akun atau aktivasi terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya, aplikasi merek sudah terintegrasi dengan aplikasi Simpaki untuk pengajuan kode billing. Nah, ini sudah dilakukan oleh server secara otomatis. Nah, setelah berhasil login aplikasi, melakukan input data pengajuan permohonan merek, lalu mensubmit data permohonan online. Nah, lalu langkah selanjutnya, data permohonan yang sudah disubmit oleh pemohon akan dicek dan akan dilakukan pengecekan oleh petugas apakah kita layak menerima HKI. Lalu kita akan membahas tentang persyaratan menggunakan aplikasi. Nah, yang tentunya ada hardware atau PC atau laptop yang tentunya didukung dengan akses internet. Lalu ada softwarenya. Nah, untuk membuka Simpaki ini kita memerlukan software, yaitu kita bisa menggunakan Google Chrome atau browser Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Lalu syarat dan tata cara pengajuan permohonan online atau secara elektronik, ya, ini agar lebih efektif. Nah, tidak perlu kita pergi ke lembaga untuk mendaftarkan HKI ini, tapi kita hanya duduk di rumah saja kita bisa mendaftarkan
Dengan hanya duduk di rumah saja kita bisa mendaftarkan permohonan HKI. Nah, berikut ini adalah syarat dan syarat-syaratnya. Yang pertama, syaratnya tanggal, bulan, dan tahun permohonan. Ini nanti di formnya akan ada isiannya, yaitu tanggal, bulan, dan tahun permohonan, juga nama lengkap pemohon, kewarganegaraan, dan juga alamat lengkap. Nah, selain itu juga ada nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Lalu nama negara dan tanggal permintaannya yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Nah, juga label merek dengan ukuran paling kecil yaitu 2x2 cm. Nah, dan yang paling besar yaitu 9x9 cm. Jadi labelnya ini juga ada syaratnya ya, untuk lolos HKI ini ada syarat ukurannya. Lalu warna, jika merek yang dimainkan pendaftarannya menggunakan unsur warna. Lalu unsur warna. Lalu memulai penggunaan aplikasi Simpati. Ya, langkah pertama membuka browser dan memasukkan alamat website Simpati. Langkah kedua yaitu pilih jenis layanan yang kita ajukan. Nah, lalu yang langkah ketiga, pilih permohonan pendaftaran merek. Kali ini kita kan akan mengajukan permohonan pendaftaran merek. Lalu langkah keempat yaitu pilih jenis pelayanan usaha mikro dan usaha kecil atau umum, sesuai dengan jenis usaha kita. Lalu kita langkah kelima, pilih pelayanan secara elektronik atau online. Karena ada dua cara, yaitu online dan offline. Kali ini kita akan membahas tentang pengajuan HKI secara online. Langkah keenam, setelah memilih jenis layanan online, pengguna mengisi kolom jumlah kelas. Langkah ketujuh, masukkan nama pemohon, alamat lengkap, email atau surat elektronik, dan nomor HP atau nomor telepon, nomor handphone, kemudian checklist, disclaimer, dan klik tombol proses. Nah, langkah 8, maka sistem akan menampilkan surat perintah pembayaran. Lalu kita akan membahas tentang registrasi akun. Jika pemohon sudah memiliki akun untuk memesan nomor OTP, maka lakukan aktivasi ini. Tetapi jika belum memiliki akun ini, maka diharapkan untuk melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, isikan alamat browser. Nah, di kolom search itu kita masukkan linknya, link https merek ini. Nah, pada browser komputer maka akan tampil halaman utama aplikasi merek. Lalu langkah kedua, klik tombol daftar di pojok kanan atas, maka sistem akan menampilkan halaman registrasi akun aplikasi merek. Lalu langkah ketiga, isi email yang akan menjadi username pemohon, password, dan konfirmasi password. Nah, ini harus diingat-ingat username-nya dan juga password-nya. Lalu langkah keempat, isi data-data dan
data-data dengan benar dan diberi tanda pada penggunaan. Lalu selanjutnya kita akan mengajukan permohonan online. Kita sudah memiliki akunnya. Jadi kita langkah selanjutnya itu melakukan permohonan online. Bagaimana langkahnya? Yaitu yang pertama, melakukan permohonan online, yaitu login sebagai pemohon terlebih dahulu. Setelah kita melakukan pendaftaran atau registrasi, dimohon kita untuk login ke websitenya. Karena sudah memiliki akunnya, kita login saja. Langkah kedua, klik tombol login. Nah, sudah kita isi username dan password, kita isi, lalu kita klik login. Nah, sistem akan menampilkan ke halaman utama aplikasi. Nah, ada beberapa pilihan menu. Nah, kali ini kita memilih menu permohonan online. Nah, lalu langkah selanjutnya, klik tombol tambah untuk membuat permohonan baru. Sistem akan menampilkan halaman pop-up konfirmasi. Nah, langkah kelima, sistem akan menampilkan pop-up pemesanan kode billing. Pilih tipe permohonan dan jenis permohonan. Sebagai contoh, tipe permohonan, merek dagang, dan jenis permohonan umumnya. Dan ini kan kita akan mengajukan permohonan merek dagang dan jenis permohonan itu jenis sesuai dengan usaha kita, apakah UMKM atau usaha umum. Lalu langkah ke-6, kemudian klik tombol detail kelas. Nah, apa maksudnya dari kelas ini? Itu apa sih bisnis yang akan kita ajukan HKI-nya ini, yaitu produknya berupa barang atau jasa. Lalu langkah selanjutnya yang ketujuh, sistem akan menampilkan pop-up pilihan kelas barang atau jasa. Masukkan uraian barang atau jasa. Sebagai contoh, masukkan folder misalnya. Kalau kita memberikan deskripsi barang apa yang kita jual. Lalu langkah yang terakhir, klik tombol cari. Nah, baik, sekian yang saya sampaikan mengenai bagaimana cara pengajuan hak kekayaan intelektual merek dagang melalui aplikasi Simpaki atau secara online. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada Mas Windy. Bapak Ibu, atas waktunya saya ucapkan terima kasih banyak banget. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.